Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindi Trisriwira dengan NIM 131210002, Teknik Elektro semester 6 akan menjelaskan tentang gejala medan tinggi. 1. Mekanisme breakdown pada dieletrik padat, partial discharge dan kegagalan bahan isolasi, yaitu partial discharge peluahan parsial adalah peristiwa perlepasan atau loncatan bunga api listrik yang terjadi pada suatu bagian isolasi pada rongga dalam atau pada permukaan sebagai akibat adanya beda potensial yang tinggi dalam isolasi tersebut. Partial discharge dapat terjadi pada bahan isolasi padat, bahan isolasi cair, maupun bahan isolasi gas. Mekanisme kegagalan pada bahan isolasi padat meliputi kegagalan asasi intrinsik, elektromagnetik, streamer, thermal, dan kegagalan erosi. Kegagalan pada bahan isolasi cair disebabkan oleh adanya kavitasi, adanya butiran pada zat cair, dan tercampurnya bahan isolasi cair. Pada bahan isolasi gas, mekanisme Townsend dan mekanisme streamer merupakan penyebab kegagalan. Dari uraian di atas menunjukkan bahwa kegagalan isolasi ini berkaitan dengan adanya partial discharge. Pengukuran partial discharge pada peralatan tegangan tinggi merupakan hal yang sangat penting karena dari data-data yang diperoleh dan interpretasinya dapat ditentukan reliability suatu peralatan yang disebabkan oleh penuaan, aging, dan resiko kegagalan dapat dianalisa. Spesifikasi pengujian partial discharge tergantung pada tipe peralatan tes dan bahan isolasi yang digunakan pada proses konstruksi suatu peralatan. Adanya partial discharge di dalam bahan isolasi dapat ditentukan dengan 3 metode, yaitu dengan pengukuran tegangan pada objek, dengan pengukuran arus di dalam rangkaian luar, dan mengukur intensitas radiasi gelombang elektromagnetik yang disebabkan karena adanya partial discharge. Mekanisme kegagalan bahan isolasi padat. Mekanisme kegagalan bahan isolasi padat terdiri dari beberapa jenis sesuai fungsi waktu penerapan tegangannya. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut. 1. Kegagalan asasi atau intrinsik adalah kegagalan disebabkan oleh jenis dan suhu bahan dengan menghilangkan pengaruh luar seperti tekanan, bahan elektroda, ketidakmurnian kantong udara. Kegagalan ini terjadi jika tegangan yang dikenakan pada bahan dinaikkan sehingga tekanan listriknya mencapai nilai tertentu, yaitu 106 volt per cm dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 10-8 detik. 2. Kegagalan elektromekanik adalah kegagalan yang disebabkan oleh adanya perbedaan polaritas antara elektroda yang mengapit zat isolasi padat sehingga timbul tekanan listrik pada bahan tersebut. Tekanan listrik yang menimbulkan tekanan mekanik yang menimbulkan tarik-menarik antara kedua elektroda tersebut. Kegagalan thermal adalah kegagalan yang terjadi jika kecepatan pembangkitan panas di suatu titik dalam bahan melebihi laju kecepatan pembuangan panas keluar. Akibatnya terjadi keadaan tidak stabil sehingga pada suatu saat bahan mengalami kegagalan. Karena adanya faktor ini, maka rugi-rugi pada medan arus bolak-balik lebih besar dari arus arah. Akibatnya kuat gagal thermal pada tegangan AC lebih kecil daripada kuat gagal thermal medan arus DC. Kuat gagal thermal untuk medan bolak-balik juga menurun dengan naiknya frekuensi tegangan. 4. Kegagalan streamer adalah kegagalan yang terjadi sesudah suatu banjiran avalanche. Sebuah elektron yang memasuki band conduction di katoda akan bergerak menuju anoda di bawah. Pengaruh medan memperoleh energi antara benturan dan kehilangan energi pada waktu membentur. Jika lintasan bebas cukup panjang, maka tambahan energi yang diperoleh melebihi penioniasi lattice. Akibat dihasilkan tambahan elektron pada saat terjadi benturan. Jika suatu tegangan V dikenakan terhadap elektroda bola, maka pada media yang berdekatan gas atau udara timbul tegangan. Karena gas mempunyai permitivitas lebih rendah dari zat padat, sehingga gas akan mengalami tekanan lebih besar. Karena kegagalan tersebut, maka akan jatuh sebuah muatan pada permukaan zat padat sehingga medan yang tadinya seragam akan terganggu. Bentuk muatan pada ujung pelapisan ini dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan medan lokal yang cukup tinggi, sekitar 10 MV per cm. Karena medan ini melebihi kekuatan intrinsik, maka akan terjadi kegagalan pada zat padat. Proses kegagalan ini terjadi sedikit demi sedikit yang dapat menyebabkan kegagalan total. Teori selanjutnya yaitu teori gelombang berjalan.
Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap, artinya titik-titik yang dilalui gelombang mengalami getaran harmonik dengan amplitudo tetap. Persamaan pada gelombang berjalan yaitu persamaan persimpangan. Gelombang tersebut akan merambat dari titik nol sebagai pusat koordinatnya menuju arah sumbu X positif sehingga akan terlihat seperti gambar berikut. Arah rambatan gelombang pada gambar tersebut terlihat jika titik nol telah bergetar secara periodik selama T waktu atau detik, maka dari itu simpangan gelombang di titik nol pun akan memenuhi simpangan getaran harmonisnya yang ditulis dalam bentuk rumus, yaitu Y simpangan gelombang atau simpangan getaran titik yang dilaluinya, A amplitudo atau jarak simpangan terjatuhnya, delta yaitu kecepatan sudut radius itu, delta 2πf dengan f sebagai frekuensi getaran, T waktu lama titik nol telah bergetar, yaitu rumusnya Y per A sin 2pi per T atau Y alpha sin 2pi T per T. Persamaan kecepatan pada gelombang berjalan, persamaan kecepatannya dapat diturunkan dari persamaan simpangan yang telah dijelaskan sebelumnya. Secara matematis, persamaan kecepatan yang terdapat pada gelombang berjalan adalah V kecepatan gelombang meter per second, Y simpangan gelombang. Dalam rumus V per dy per dt alpha omega kali cos omega t kali kx. Persamaan percepatan tentu saja akan diturunkan. Tiga persamaan percepatan tentu saja akan diturunkan dari persamaan simpangan atau persamaan kecepatan. Secara matematis, persamaan percepatan yang terdapat pada gelombang berjalan ini dirumuskan sebagai berikut. Keterangan A. Percepatan gelombang meter per second kuadrat, V. Kecepatan meter per second, Y. Simpangan gelombang per menit. A. D kuadrat Y per dt kuadrat sama dengan dV per dt sama dengan minus A kuadrat kali sin delta T tambah. Sifat-sifat pada gelombang berjalan yaitu 1. Difraksi atau dibelokkan. Gelombang berjalan pasti akan bersifat difraksi dengan berupa pembelokan gelombang ketika melewati celah tertentu. Pembelokan ini akan semakin jelas terlihat jika gelombang tengah melewati celah yang semakin sempit. 2. Refraksi atau dibiaskan. Refraksi alias dibiaskan adalah ketika terjadinya suatu pergeseran arah rambat gelombang yang mana disebabkan karena medium yang dilaluinya memiliki kerapatan berbeda. Hal ini dapat terjadi pada gelombang berjalan. 3. Polarisasi diserap arah getar. Polarisasi adalah ketika terjadinya penyerapan arah getar gelombang ketika tengah melalui medium tertentu pada gelombang berjalan yang berupa suara. Sifat-sifat ini biasanya akan terjadi ketika melewati medium lentur seperti busa atau spons. 4. Refleksi atau dipantulkan. Refleksi yang terjadi pada gelombang berjalan dapat berupa pembalikan arah rambat gelombangnya. Hal tersebut karena terjadinya benturan dengan suatu medium yang ternyata tidak dapat ditembus oleh gelombang itu sendiri. 5. Interferensi atau digabungkan. Interferensi atau penggabungan gelombang dapat terjadi pada gelombang berjalan. Apabila terdapat dua gelombang yang digabungkan dan memiliki fase yang sama, maka keduanya pun akan mendapatkan penguatan. Contoh gelombang tali yang memiliki fase sama, maka amplitudonya pun akan semakin besar. 6. Dispersi atau perubahan bentuk. Dispersi dapat terjadi dengan berupa adanya perubahan bentuk gelombang, terutama ketika tengah melalui medium tertentu. Jenis-jenis gelombang. Keberadaan gelombang ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yakni berdasarkan medium. Gelombang mekanik, yakni gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat getarannya, contoh gelombang laut, gelombang bunyi, dan lainnya. Gelombang elektromagnetik, yakni gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambatkan getarannya, contoh gelombang cahaya. Berdasarkan arah rambatnya, gelombang transversal, yakni gelombang yang tegak lurus dengan arah rambatnya, contoh gelombang cahaya. Kedua, gelombang longitudinal, yakni gelombang yang searah dengan arah rambatnya, contoh gelombang permukaan, gelombang bunyi, gelombang pegas, dan lain. Sekian dari saya, terima kasih.